Hari ini telah selesai. Apapun yang telah Anda alami, baik atau buruk, ringan atau berat, itu semua sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sekarang, Anda berada di momen yang paling penting, saat ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak beban yang masih Anda bawa dari hari ini? Berapa banyak pikiran yang terus berputar di kepala Anda, mengganggu ketenangan Anda? Dan, yang paling penting, apakah beban itu benar-benar milik Anda untuk dipikul? Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan tubuh Anda rileks, satu napas demi satu napas. Bayangkan ini, pikiran Anda adalah seperti sebuah ruangan. Hari ini, mungkin ruangan itu penuh dengan kotak-kotak kekhawatiran, penyesalan, dan rasa frustrasi. Namun malam ini, Anda memiliki kekuatan untuk merapikan ruangan itu. Mulailah dengan membuka kotak-kotak itu satu persatu. Apa yang ada di dalamnya? Apakah itu hal-hal yang dapat Anda ubah? Jika tidak, tutup kembali kotaknya dan letakkan di luar pintu. Itu bukan lagi milik Anda. Renungkan ini. Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Anda tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain katakan atau lakukan. Namun, Anda selalu memiliki kendali atas satu hal, cara Anda melihat dan merespons peristiwa itu. Bayangkan hari ini sebagai sebuah sungai yang telah Anda lalui. Airnya mengalir tanpa henti, membawa cerita, pengalaman, dan pelajaran. Tidak ada gunanya mencoba menahan air itu. Sebaliknya, biarkan ia mengalir. Biarkan masa lalu berlalu seperti air sungai yang tidak pernah kembali. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita terus memegang beban yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan? Malam ini, saya mengajak Anda untuk membuat komitmen kecil. Lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Biarkan pikiran Anda bebas dari kekhawatiran akan masa depan yang belum terjadi. Biarkan hati Anda terbebas dari penyesalan atas masa lalu yang sudah berlalu. Bayangkan ini. Beban di pundak Anda perlahan menghilang, seperti kabut yang memudar di bawah sinar bulan. Anda merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih damai. Apakah Anda bisa merasakan kedamaian itu? Malam ini adalah hadiah untuk Anda. Hadiah untuk beristirahat, untuk melepaskan, dan untuk menemukan ketenangan dalam diri Anda sendiri. Tidak ada lagi yang perlu Anda bawa ke tempat ini. Tidak ada lagi yang perlu Anda khawatirkan. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Anda adalah bagian dari kosmos yang lebih besar. Dan apapun yang terjadi hari ini, itu adalah bagian dari rencana besar yang membentuk diri Anda. Tutup mata Anda dan ucapkan dalam hati, hari ini telah berlalu. Saya menerima semua yang telah terjadi, dan saya melepaskan apa yang tidak lagi relevan. Malam ini, saya beristirahat dengan tenang, tanpa beban. Tidak ada yang terjadi pada kita yang tidak dibuat untuk kita. Segala sesuatu memiliki tempatnya dalam tatanan kosmos. Marcus Aurelius. Biarkan kata-kata ini menemani Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah ke bagian berikutnya dari perjalanan ini. Hari ini adalah bagian dari takdir Anda. Apapun yang terjadi, setiap keberhasilan, setiap kegagalan, setiap kejutan yang tidak Anda rencanakan, semuanya adalah bagian dari tatanan kosmos yang sempurna. Amor Fati. Inilah salah satu ajaran terpenting Stokisme, mencintai takdir Anda. Bukan hanya menerimanya dengan pasrah, tetapi benar-benar mencintainya. Melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai sesuatu yang indah, karena itu telah dirancang khusus untuk Anda. Renungkan ini. Jika Anda menghabiskan hidup Anda melawan arus kehidupan, apa yang Anda dapatkan selain kelelahan?
Ketika Anda meratapi sesuatu yang sudah terjadi, apakah itu mengubah apapun? Tidak. Itu hanya membuat Anda semakin jauh dari kedamaian. Tetapi ketika Anda memilih untuk mencintai takdir Anda, semuanya berubah. Anda mulai melihat tantangan sebagai peluang. Anda mulai melihat kesulitan sebagai pelatih yang menguatkan Anda. Dan Anda mulai menerima kehidupan dengan kebijaksanaan, bukan dengan perlawanan. Bayangkan ini. Hidup Anda adalah sebuah kanvas kosong. Setiap peristiwa, setiap pengalaman, adalah goresan kuas yang membentuk lukisan besar Anda. Bahkan warna-warna gelap, kesedihan, kehilangan, atau kekecewaan, adalah bagian dari harmoni itu. Tanpa warna-warna gelap, lukisan Anda tidak akan utuh. Tanyakan pada diri Anda, apa yang hari ini ajarkan kepada saya? Apa yang telah takdir berikan untuk membantu saya tumbuh? Bagaimana saya bisa melihat apa yang terjadi sebagai sesuatu yang baik, bahkan jika itu sulit? Setiap peristiwa dalam hidup Anda memiliki makna. Terkadang, makna itu tidak terlihat jelas saat ini. Tetapi suatu hari, ketika Anda melihat kembali perjalanan Anda, semuanya akan masuk akal. Amor Fati mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan alam. Tidak melawan arus, tetapi mengalir bersama kehidupan. Seperti sungai yang selalu menemukan jalannya, Anda juga akan menemukan jalan Anda. Malam ini, saya mengajak Anda untuk mencintai takdir Anda. Cintai setiap momen dari hari ini, bahkan momen yang tampak tidak sempurna. Cintai setiap orang yang Anda temui, bahkan mereka yang mungkin sulit Anda pahami. Cintai setiap pelajaran yang Anda terima, bahkan yang datang dengan rasa sakit. Ucapkan dalam hati, saya mencintai takdir saya. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan saya. Saya menerima, saya belajar, dan saya berkembang. Ingatlah bahwa semua yang terjadi adalah sesuatu yang Anda mampu hadapi, karena itu telah dirancang untuk Anda. Marcus Aurelius. Biarkan kata-kata ini menjadi kekuatan Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Dalam kehidupan ini, ada dua hal yang perlu Anda pahami. Apa yang berada dalam kendali Anda, dan apa yang tidak. Segala sesuatu yang terjadi di luar diri Anda, pendapat orang lain, peristiwa yang tidak terduga, bahkan cuaca, bukanlah milik Anda untuk dikendalikan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi milik Anda, pikiran dan tindakan Anda sendiri. Bayangkan ini. Anda berdiri di tengah badai. Angin bertiup kencang, hujan deras menghantam tubuh Anda. Anda tidak dapat menghentikan badai itu, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda akan bertahan. Anda dapat berdiri dengan tenang, membiarkan badai itu berlalu, karena Anda tahu bahwa Anda lebih kuat dari apapun di luar sana. Ingatlah, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari pikiran Anda. Kebebasan sejati adalah kendali atas diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, hari ini, berapa kali saya membiarkan emosi saya menguasai diri saya? Berapa kali saya bereaksi terhadap kata-kata atau tindakan orang lain tanpa berpikir? Dan berapa banyak energi yang saya buang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Stokisme mengajarkan kita satu hal yang mendalam. Ketika Anda mengendalikan pikiran Anda mengendalikan hidup Anda. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang di tengah kekacauan, Anda menemukan kebebasan sejati. Bayangkan diri Anda seperti batu karang di tepi lautan. Ombak bisa datang menghantam, tetapi Anda tetap kokoh. Tidak peduli seberapa keras angin bertiup, Anda tidak bergerak. Anda adalah tempat yang tenang di tengah badai dunia. Kendali diri adalah kekuatan Anda.
Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana Anda akan merespons. Apakah Anda akan membiarkan kemarahan menguasai Anda? Atau apakah Anda akan memilih kebijaksanaan? Apakah Anda akan membiarkan ketakutan membatasi Anda? Atau apakah Anda akan memilih keberanian? Malam ini, lepaskan semua emosi yang tidak perlu. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan kemarahan, kekhawatiran, dan penyesalan larut bersama napas Anda. Ucapkan dalam hati, saya memiliki kendali atas pikiran dan tindakan saya. Saya memilih kebijaksanaan, ketenangan, dan keberanian. Apapun yang terjadi di luar sana, saya tetap kokoh dan damai. Tidak ada yang dapat mengganggu ketenangan Anda kecuali Anda mengizinkannya. Epictetus. Biarkan kata-kata ini menguatkan Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk menemukan ketenangan yang lebih dalam di bagian berikutnya. Kekacauan adalah bagian dari hidup. Dunia di sekitar kita penuh dengan suara, gangguan, dan peristiwa yang seringkali berada di luar kendali kita. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa di dalam diri kita, ada tempat yang selalu tenang, sebuah pusat kedamaian yang tidak dapat disentuh oleh kekacauan luar. Bayangkan ini, di tengah badai yang paling dahsyat, laut yang dalam tetap tenang. Gelombang mungkin bergolak di permukaan, tetapi di bawah sana, semuanya hening. Seperti laut itu, Anda memiliki kedalaman dalam diri Anda. Ketenangan itu bukan sesuatu yang harus Anda cari di luar, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda. Renungkan ini. Berapa banyak waktu Anda habiskan hari ini untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar-benar penting? Berapa kali Anda membiarkan gangguan luar mengacaukan kedamaian batin Anda? Tanyakan pada diri Anda. Apakah saya telah membiarkan dunia luar menentukan suasana hati saya? Apakah saya telah lupa bahwa ketenangan sejati hanya dapat ditemukan di dalam diri saya? Ingatlah, Anda tidak dapat menghentikan dunia dari berputar. Anda tidak dapat menghentikan orang lain dari berbicara, bertindak, atau berpikir. Tetapi Anda dapat memilih untuk tidak terganggu oleh semua itu. Anda dapat memilih untuk tetap tenang, tidak peduli seberapa besar kekacauan di sekitar Anda. Bayangkan ini, Anda berjalan di tengah keramaian yang bising. Orang-orang berteriak, lalu lalang, dan suasana terasa penuh tekanan. Namun, Anda tetap tenang. Suara itu tidak menyentuh Anda. Anda adalah sebuah pulau kecil di tengah lautan kegaduhan. Ketenangan bukanlah keadaan tanpa gangguan. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap damai meskipun gangguan itu ada. Ketika Anda menemukan pusat kedamaian di dalam diri Anda, tidak ada yang bisa merusaknya. Malam ini, saya mengajak Anda untuk menemukan ketenangan itu. Tutup mata Anda. Tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan gelombang kekacauan di luar diri Anda mereda. Bayangkan diri Anda duduk di tempat yang tenang, jauh dari semua suara dan gangguan. Ketenangan itu adalah milik Anda. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari Anda. Ucapkan dalam hati, kekacauan di luar tidak dapat menyentuh kedamaian di dalam diri saya. Saya adalah tempat yang tenang di tengah badai dunia. Ketenangan tidak datang dari keadaan, tetapi dari pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius. Biarkan kata-kata ini menjadi pedoman Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah lebih jauh menuju kedamaian dalam perjalanan ini. Stokisme mengajarkan bahwa inti dari kehidupan yang bermakna adalah hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan bukan hanya tentang menjadi baik kepada orang lain, tetapi juga tentang menjadi yang terbaik dari diri Anda. Keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri,
dan keadilan, 4 pilar kebajikan Stokisme, adalah fondasi dari jiwa yang kuat. Bayangkan ini. Anda adalah seorang pembangun. Hidup Anda adalah sebuah bangunan besar yang terus Anda kerjakan. Setiap tindakan kebajikan adalah batu bata yang Anda letakkan dengan hati-hati. Semakin banyak Anda melatih kebajikan, semakin kokoh bangunan Anda berdiri, tidak peduli seberapa keras badai menerpa. Renungkan ini. Keberanian adalah kekuatan untuk bertindak dengan teguh, bahkan ketika Anda merasa takut. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memilih jalan yang benar, bahkan di tengah kebingungan. Pengendalian diri adalah kekuatan untuk menahan godaan, bahkan ketika dunia menawarkan kenikmatan sesaat. Dan keadilan adalah kemampuan untuk bertindak adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya telah bertindak dengan keberanian? Apakah saya telah menggunakan kebijaksanaan dalam keputusan saya? Apakah saya telah mengendalikan emosi dan keinginan saya? Apakah saya telah berlaku adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain? Ingatlah, kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari Anda. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, Anda selalu memiliki kekuatan untuk memilih kebajikan. Bayangkan ini. Setiap tindakan kebajikan adalah seperti menyalakan lilin kecil di ruangan yang gelap. Semakin banyak lilin yang Anda nyalakan, semakin terang dunia Anda. Ketika Anda hidup sesuai dengan kebajikan, Anda tidak hanya membawa terang bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Malam ini, saya mengajak Anda untuk membuat komitmen kecil. Hidup sesuai dengan kebajikan, apapun yang terjadi. Tutup mata Anda dan bayangkan esok hari. Bayangkan diri Anda menghadapi setiap situasi dengan keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Bayangkan dunia Anda menjadi lebih terang karena kebajikan Anda. Ucapkan dalam hati, saya memilih untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Saya memilih keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Saya memilih untuk menjadi yang terbaik dari diri saya. Tidak ada yang lebih mulia daripada jiwa yang hidup selaras dengan kebajikan. Epictetus. Biarkan kata-kata ini menginspirasi Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan Anda menuju kehidupan yang bermakna. Kehidupan adalah perjalanan yang dipenuhi ketidakpastian. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari, bahkan di menit berikutnya. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa ketidakpastian bukanlah musuh Anda, itu adalah bagian dari hidup yang indah. Ketakutan akan ketidakpastian hanyalah ilusi. Kita takut pada apa yang belum terjadi, pada bayangan yang diciptakan pikiran kita sendiri. Namun, bayangan itu tidak nyata. Yang nyata adalah keberanian Anda untuk melangkah ke depan, meskipun Anda tidak tahu apa yang akan Anda temui. Bayangkan ini. Anda berdiri di tepi jalan yang gelap. Anda tidak dapat melihat apa yang ada di ujung jalan itu. Tetapi Anda tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat kepada terang. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah maju, meskipun ada rasa takut. Renungkan ini. Berapa banyak hal yang telah Anda capai dalam hidup, meskipun Anda tidak tahu bagaimana akhirnya? Berapa banyak situasi yang tampak menakutkan pada awalnya, tetapi ternyata menjadi momen-momen terindah dalam hidup Anda? Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya telah berani menghadapi ketidakpastian? Apakah saya telah melangkah maju, meskipun saya tidak tahu apa yang ada di depan saya? Dan apakah saya telah percaya pada kemampuan saya untuk mengatasi apapun yang datang?
Stokisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada ketidakpastian. Karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap rintangan adalah latihan untuk memperkuat jiwa Anda. Bayangkan ini. Ketidakpastian adalah seperti kabut tebal yang menyelimuti jalan Anda. Namun, dengan setiap langkah yang Anda ambil, kabut itu mulai menghilang. Anda tidak perlu melihat seluruh jalan. Anda hanya perlu melihat langkah berikutnya. Malam ini, saya mengajak Anda untuk melepaskan ketakutan akan masa depan. Tutup mata Anda dan bayangkan hari esok. Bayangkan diri Anda melangkah dengan keberanian, apapun yang terjadi. Bayangkan diri Anda menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ucapkan dalam hati, saya tidak takut pada ketidakpastian. Saya percaya pada kemampuan saya untuk menghadapi apapun yang datang. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan, dan saya akan melangkah dengan keberanian. Tidak ada yang begitu menakutkan seperti pikiran kita sendiri tentang apa yang belum terjadi. Seneca, biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bagi Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan Anda dengan kekuatan yang baru ditemukan. Di tengah dunia yang penuh tekanan dan harapan dari luar, ada satu hal yang tidak boleh Anda abaikan: menghormati diri sendiri. Menghormati diri berarti mengenali nilai Anda, menjaga integritas Anda, dan tidak membiarkan siapapun atau apapun merendahkan martabat Anda. Bayangkan ini. Anda adalah sebuah taman yang indah. Setiap bunga, setiap pohon, dan setiap sudut taman itu adalah refleksi dari nilai Anda. Menghormati diri sendiri adalah seperti merawat taman itu, menyiraminya, melindunginya dari hama, dan memastikan ia terus tumbuh. Renungkan ini. Berapa kali Anda mengabaikan kebutuhan atau nilai Anda sendiri demi menyenangkan orang lain? Berapa kali Anda membiarkan kata-kata orang lain memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri? Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya telah menghormati diri saya sendiri? Apakah saya telah menjaga integritas saya? Apakah saya telah mengenali nilai saya, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan? Namun, Stokisme juga mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Setiap orang yang Anda temui adalah bagian dari kosmos yang sama dengan Anda. Mereka memiliki perjalanan mereka sendiri, perjuangan mereka sendiri, dan pelajaran yang harus mereka pelajari. Bayangkan ini. Menghormati orang lain adalah seperti menyalakan lilin di tempat yang gelap. Setiap tindakan penghormatan dan empati adalah cahaya kecil yang membantu menerangi dunia. Renungkan ini. Hari ini, apakah saya telah menghormati orang lain, bahkan mereka yang berbeda dari saya? Apakah saya telah memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri? Ingatlah. Menghormati diri sendiri tidak berarti menempatkan diri Anda di atas orang lain. Menghormati orang lain tidak berarti merendahkan diri Anda sendiri. Keduanya berjalan bersama, seperti dua sisi dari koin yang sama. Malam ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan nilai ini. Bayangkan diri Anda berdiri dengan penuh martabat, menghormati nilai Anda sendiri. Dan bayangkan Anda memperlakukan setiap orang yang Anda temui dengan rasa hormat yang sama. Ucapkan dalam hati, saya menghormati diri saya sendiri. Saya menjaga integritas saya dan mengenali nilai saya. Saya juga menghormati orang lain, karena mereka adalah bagian dari perjalanan yang sama seperti saya. Berbuat adil adalah menghormati diri Anda sendiri dan menghormati orang lain dengan cara yang sama. Marcus Aurelius. Biarkan kata-kata ini membawa kedamaian ke dalam hati Anda malam ini.
Dan bersiaplah untuk melangkah ke bagian berikutnya dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kemarahan dan dendam adalah beban yang tidak perlu. Ketika Anda memilih untuk menyimpan dendam, Anda sebenarnya hanya melukai diri sendiri. Dendam adalah seperti racun yang Anda simpan, berharap itu melukai orang lain, tetapi pada akhirnya hanya menghancurkan kedamaian Anda sendiri. Bayangkan ini. Dendam adalah seperti membawa batu besar di punggung Anda. Semakin lama Anda memegangnya, semakin berat rasanya. Tetapi Anda memiliki pilihan. Anda selalu memiliki pilihan untuk melepaskannya dan merasa bebas. Renungkan ini. Berapa kali Anda merasa marah hari ini? Berapa kali Anda mengulang-ulang kejadian di kepala Anda, berharap hasilnya berbeda? Apakah rasa marah itu membantu Anda? Atau justru menghalangi Anda untuk merasa damai? Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya masih menyimpan rasa sakit ini? Apa yang saya harapkan dari memegang dendam ini? Ingatlah, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan yang salah. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri Anda dari belenggu emosi negatif. Itu adalah tindakan kebijaksanaan dan kekuatan, bukan kelemahan. Bayangkan ini. Anda memegang segenggam pasir. Semakin erat Anda menggenggamnya, semakin banyak yang jatuh dari tangan Anda. Tetapi ketika Anda melepaskan genggaman itu, pasir itu tidak lagi membebani Anda. Begitu pula dengan dendam dan kemarahan. Semakin Anda melepaskannya, semakin ringan hati Anda. Malam ini, saya mengajak Anda untuk memaafkan. Tidak untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Biarkan rasa marah dan sakit hati mengalir pergi seperti air sungai yang membawa semua beban Anda. Ucapkan dalam hati, saya memaafkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kebebasan saya sendiri. Saya melepaskan dendam, karena saya memilih kedamaian. Saya memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai hidup saya. Kemarahan, jika tidak terkendali, menjadi musuh kita. Tetapi pengampunan membebaskan kita dari belenggu itu. Seneca. Biarkan kata-kata ini menjadi penuntun Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah ke bagian berikutnya dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih tenang. Dalam hidup yang seringkali penuh dengan keinginan dan ambisi, Stokisme mengajarkan sebuah kebenaran sederhana. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari merasa cukup. Bayangkan ini. Anda duduk di sebuah ruangan yang sederhana, ditemani oleh keheningan yang damai. Tidak ada hiasan yang mewah, tidak ada gangguan dari luar. Namun, dalam kesederhanaan itu, Anda merasa penuh. Anda merasa utuh. Renungkan ini. Berapa kali Anda merasa bahwa hidup Anda kurang? Berapa kali Anda berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang setelah Anda memiliki lebih banyak? Dan berapa banyak momen kecil yang telah Anda lewatkan, hanya karena Anda mengejar sesuatu yang lebih besar? Tanyakan pada diri Anda, apa yang sudah saya miliki saat ini yang dapat saya syukuri? Apakah saya benar-benar membutuhkan lebih banyak, atau apakah saya hanya perlu melihat apa yang sudah ada dengan cara yang berbeda? Ingatlah, kesederhanaan adalah kebebasan. Ketika Anda melepaskan keinginan yang tidak perlu, Anda membebaskan diri dari beban yang Anda ciptakan sendiri. Ketika Anda bersyukur atas hal-hal kecil, Anda menemukan bahwa kebahagiaan selalu ada di sekitar Anda. Bayangkan ini. Setiap hari, Anda memiliki hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Udara segar yang Anda hirup, matahari yang menyinari Anda, senyuman dari orang yang Anda cintai. Hal-hal ini adalah hadiah yang seringkali kita lupakan,
tetapi itulah yang membuat hidup ini indah. Malam ini, saya mengajak Anda untuk bersyukur atas kehidupan Anda yang sederhana. Tutup mata Anda dan pikirkan 3 hal yang Anda miliki hari ini yang membawa kebahagiaan. Mungkin itu adalah makanan yang Anda nikmati, percakapan hangat dengan seseorang, atau bahkan hanya waktu untuk diri Anda sendiri. Ucapkan dalam hati, "Saya bersyukur atas hidup saya. Saya tidak membutuhkan lebih banyak untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan. Saya memilih untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil di sekitar saya." Tidaklah kaya orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Epictetus. Biarkan rasa syukur ini membawa Anda ke dalam tidur yang damai. Dan bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna. Waktu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami keterbatasannya? Setiap momen yang berlalu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Bayangkan ini. Setiap hari, Anda diberikan sejumlah koin waktu. Anda dapat menggunakannya dengan bijaksana, atau Anda dapat menyia-nyiakannya. Namun, saat hari berakhir, kain itu habis, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Renungkan ini. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan hari ini untuk hal-hal yang tidak penting? Berapa banyak momen yang Anda lewatkan karena Anda terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau khawatir tentang masa depan? Dan berapa banyak momen yang sebenarnya Anda gunakan untuk benar-benar hidup di saat ini? Tanyakan pada diri Anda, jika waktu saya terbatas, bagaimana saya ingin menggunakannya? Apa yang benar-benar berarti bagi saya? Stokisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Bukan hanya waktu yang besar seperti hari atau tahun, tetapi setiap momen kecil yang membentuk hidup kita. Karena pada akhirnya, hidup ini adalah kumpulan dari momen-momen itu. Bayangkan ini. Malam ini adalah salah satu dari momen itu. Anda sedang duduk di sini, mendengarkan kata-kata ini, merenungkan hidup Anda. Saat ini, Anda memilih untuk menggunakan waktu Anda untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk menemukan kedamaian. Ingatlah, Anda tidak dapat mengendalikan berapa lama Anda akan hidup, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menghabiskan waktu yang Anda miliki. Hargailah setiap detik, karena waktu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda beli kembali. Malam ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan waktu Anda. Bayangkan esok hari. Bagaimana Anda ingin menggunakannya? Apa yang ingin Anda capai, bukan dalam hal materi, tetapi dalam hal makna? Ucapkan dalam hati, "Saya menghargai waktu saya. Saya memilih untuk menggunakannya dengan bijaksana, untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya, karena setiap momen adalah hadiah." Kematian mengingatkan kita untuk hidup, karena waktu kita terbatas. Marcus Aurelius. Biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bagi Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kesulitan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada kesulitan, melainkan melihatnya sebagai pelatih jiwa. Setiap rintangan yang Anda hadapi adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Bayangkan ini. Kesulitan adalah seperti batu besar di jalan Anda. Anda bisa melihatnya sebagai penghalang, atau Anda bisa menggunakannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Renungkan ini. Berapa kali dalam hidup Anda
Anda merasa bahwa sebuah kesulitan terlalu besar untuk diatasi? Dan berapa kali, setelah Anda melewatinya, Anda menyadari bahwa Anda lebih kuat daripada yang Anda kira? Kesulitan bukanlah musuh Anda. Kesulitan adalah sahabat yang membantu Anda menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Anda. Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya telah menghadapi kesulitan dengan keberanian? Apakah saya telah melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh? Ataukah saya membiarkan rasa takut menghalangi saya untuk melangkah maju? Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah melangkah maju meskipun Anda merasa takut. Keberanian adalah memilih untuk tetap bertindak, meskipun rintangan terasa berat. Bayangkan ini, Anda sedang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Setiap langkah terasa sulit, tetapi dengan setiap langkah, Anda semakin dekat ke puncak. Dan ketika Anda mencapai puncak itu, Anda melihat dunia dengan perspektif yang baru. Anda menyadari bahwa kesulitan itulah yang membuat pemandangan di puncak menjadi begitu berharga. Malam ini, saya mengajak Anda untuk merangkul kesulitan Anda. Bayangkan setiap tantangan yang Anda hadapi sebagai pelatih yang membantu Anda menjadi lebih kuat. Bayangkan diri Anda bangkit setiap kali Anda jatuh, dengan kekuatan dan keberanian yang lebih besar. Ucapkan dalam hati, kesulitan adalah pelatih saya. Saya tidak takut pada tantangan, karena setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Saya memilih keberanian, apapun yang terjadi. Kesulitan memperlihatkan apa yang sebenarnya Anda mampu lakukan. Seneca, biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bagi Anda malam ini. Dan bersiaplah untuk melangkah ke bagian terakhir dari perjalanan ini dengan hati yang penuh kekuatan dan jiwa yang kokoh. Hari ini telah berlalu. Setiap pengalaman, setiap pelajaran, telah menjadi bagian dari diri Anda. Sekarang, saatnya untuk mempersiapkan diri menyambut hari esok, bukan dengan rasa takut atau cemas, tetapi dengan keberanian dan ketenangan. Bayangkan ini, hari esok adalah halaman kosong dalam buku kehidupan Anda. Anda memiliki kuas di tangan Anda, dan Anda bebas melukisnya dengan warna apapun yang Anda pilih. Tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang akan Anda lukis, kecuali Anda sendiri. Renungkan ini. Apakah saya telah menggunakan pelajaran dari hari ini untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok? Apa yang ingin saya capai, bukan hanya dalam hal tujuan besar, tetapi juga dalam langkah-langkah kecil yang membawa makna pada hidup saya? Tanyakan pada diri Anda, apa yang ada dalam kendali saya yang dapat saya lakukan untuk menjadikan hari esok lebih baik? Bagaimana saya ingin merespons dunia, bukan karena keadaan, tetapi karena nilai-nilai yang saya pegang? Ingatlah, hari esok mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk mempersiapkan diri. Anda memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang datang, dan Anda memiliki kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar.